Pesawat berat dikerahkan untuk mempercepat evakuasi korban reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pencarian dengan alat berat difokuskan pada lokasi hitam yang tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Alat berat mulai dikerahkan untuk mempercepat evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan 3 lantai di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Kozini. Setelah dikerahkan alat berat, sejumlah korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Meski bisa mempercepat evakuasi, penggunaan alat berat bukan tanpa risiko. Karena diduga masih banyak korban tertimbun reruntuhan. Namun penggunaan alat berat sudah disepakati pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan keluarga korban. Supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto juga menyebut evakuasi dengan alat berat akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Tim Basarnas dan BNPB akan menggunakan peralatan maksimal yang dimiliki untuk memastikan keselamatan proses evakuasi. Bahwa setelah diputuskan menggunakan alat berat dalam melaksanakan evakuasi penyelamatan korban, kami tegaskan alat-alat berat ini masuk setelah tidak ditemukan lagi tanda-tanda kehidupan. Sudah tidak ada lagi kemungkinan yang selamat dalam kondisi hidup. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat-alat canggih yang sudah dikeluarkan semua, terutama oleh Basarnas, ya. Dan ini pun sudah disetujui, sudah diikhlaskan oleh seluruh keluarga korban. Runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Kozini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya kegagalan sistem pondasi akibat beban berlebih, karena biasanya bangunan pesantren awalnya dirancang hanya untuk 1 atau 2 lantai saja. Kemungkinan lainnya, kegagalan sistem penopang atau shoring system yang berfungsi untuk menahan berat beton cair saat proses pengecoran. Untuk gedung yang ambruk ini merupakan fasilitas umum yang dikerjakan dan dibangun secara tunggu. Dengan dana yang ada dibangun dulu lantai 1, kemudian berikutnya lantai 2 dan seterusnya. Kemarin itu melakukan pengecoran lantai 4 untuk atap. Nah ini tentunya kalau kita tidak paham dengan konstruksi bangunan yang dikerjakan dan dibangun secara bertahap, itu adalah yang paling penting adalah hubungan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Itu harus betul-betul monolit dan ini kadang tidak dipahami dengan baik oleh pelaksana di lapangan. Tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini menjadi pelajaran pahit, keprihatinan dan duka atas jatuhnya korban jiwa di bangunan pesantren yang mestinya menjadi tempat aman dan nyaman bagi para santri. Pimpinan pesantren serta pengelola proyek pembangunan yang dianggap lalai hendaknya bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.